Shalom, selamat berjumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, kalau kita mengamati kehidupan manusia, hampir semua orang inginkan bahagia. Jalan hidupnya bahagia. Tetapi dalam kenyataan, kita melihat juga banyak orang yang tidak bahagia. Mari kita membaca dalam Amsal Sulaiman pasal 5, ayat 11 sampai 14 yang berbunyi demikian. Dan pada akhirnya engkau akan mengeluh kalau daging dan tubuhmu habis binasa. Lalu engkau akan berkata, mengapa aku benci kepada didikan dan hatiku menolak teguran? Mengapa aku tidak mendengarkan suara guru-guruku dan tidak mengarahkan telingaku kepada pengajar-pengajarku? Aku nyaris terjerumus ke dalam tiap malapetaka di tengah-tengah jemaat dan perkumpulan. Nah, saudara-saudara, inilah pernyataan orang yang mengalami satu kehidupan yang sangat tidak bahagia. Tetapi rupanya ini sudah terlambat. Dia berkata, ngapa dulu saya tidak mau mendengar pengajaran, tidak mau mendengar teguran, sehingga akhirnya dia menyesal. Tetapi sudah tidak ada kesempatan lagi. Nah, saudara-saudara, marilah kita belajar dari apa yang manusia alami. Yang tidak baik biar kita tinggalkan, tapi mari kita belajar yang baik. Saudara-saudara, jalan bahagia itu tidak dengan cuma-cuma didapat, tetapi harus belajar sesuatu. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat orang-orang diberi pengarahan, diberi teguran, banyak yang menolak, menghina, bahkan mencemooh. Tapi setelah pada akhirnya mereka menyesal. Mengapa mereka tidak mau mendengar nasihat? Padahal nasihat itu sangat berguna bagi kehidupan supaya manusia bahagia. Nah, saudara-saudara, suatu ketika ada seekor burung kecil. Dia bertengger di lubang batu karang. Burung ini dia bisa berkicau di tengah ombak gelombang yang begitu besar. Mengapa burung itu bisa bahagia seperti itu di tengah suasana yang mencekam, suasana yang menakutkan? Karena pertama, dia itu tahu ada tempat dia dapat berlindung. Kedua, dia menghampiri tempat itu. Ketiga, dia mengalami sendiri pengalaman yang indah yang berguna bagi dirinya. Saudara, kalau dia tidak tahu ada tempat itu, mungkin dia sudah berterbangan kemana-mana dan penuh ketakutan. Tapi dia tahu ada tempat perlindungan. Ada tempat yang indah. Ada tempat yang baik. Dia hampiri. Nah, saudara, dalam hidup ini dikatakan dalam ayat 14 bagian akhir. Di tengah-tengah jemaah dan perkumpulan. Di dalam jemaah itu seringkali Tuhan memberikan penawaran-penawaran untuk kita itu bisa hidup bahagia. Firman Tuhan ditawarkan, nasihat ditawarkan, teguran diberikan untuk berguna bagi kita. Tapi kita seringkali tidak mau datang kepada Tuhan. Tidak mau datang kepada tempat yang indah, tempat yang nyaman bagi jiwa kita. Nah, saudara, sebab itu marilah kita belajar dari burung yang kecil ini. Dia bisa berbahagia, dia bisa berkicau di tengah ombak yang besar. Marilah kita lari kepada Tuhan. Tuhan itu tidak pernah mengecewakan orang yang berharap kepadanya. Asal kita mau datang kepadanya. Tuhan tidak pernah memaksa. Dia hanya mengundang. Marilah datang kepadaku. Hai kamu yang berbeban berat. Aku akan memberi sentosa kepadamu. Itu adalah pilihan. Kalau kita sudah tahu di tempat Tuhan ada perhentian, ada kebahagiaan, ada firman yang hidup. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita pilih tempat itu. Dan yang berikutnya kita harus mengalami apa arti Tuhan dalam kehidupan kita. Saya yakin kalau kita hanya beragama, kita tidak akan merasakan sesuatu kebahagiaan. Tapi kalau kita menghidupi kata firman Tuhan, kalau kita menghidupi nasihat firman Tuhan, pasti ada pengalaman hidup yang indah. Karena Tuhan itu Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang maha kuasa, dan Tuhan yang penuh dengan kasih sayang. Kalau kita datang kepada Dia, Dia tidak pernah mengecewakan. Sebab itu jangan sampai terlambat. Jangan sampai semua sudah lewat
tidak ada kesempatan lagi, kita baru rindu ke Tuhan. Jangan, ayo gunakan kesempatan. Orang bijak adalah orang yang menggunakan kesempatan. Saya harap saudara dapat mengalami kebahagiaan di dalam Tuhan. Amin.